Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama yang akan berjuang di jalur SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes melalui tes UTBK. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang data yang sangat krusial yang bisa dijadikan rujukan untuk pemilihan prodi. Jadi keketatan prodi SNBT, tapi khusus saya pilih yang kelompok-kelompok sesum, prodi-prodi sesum di UB Universitas Brawijaya tahun 2023. Nah, teman-teman, di video berikutnya saya akan kupas juga tentang berapa skor UTBK sih yang bisa lolos di UB tahun 2023 berbasis data tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan ikuti terus video yang akan kita kupas bersama. Di awal saya akan menunjukkan betapa tingginya persaingan untuk bisa menembus Brawijaya dari jalur tulis. Tahun lalu data SNMPTN-nya atau sekarang itu jalur prestasi kuotanya itu hanya 3.445, tapi pendaftarnya 40.094. Yang gagal itu 36.649. Di jalur tulis SBMPTN yang sekarang namanya SNBT UTBK tahun lalu itu kuotanya 5.160 pendaftarnya wow fantastis 61.810, sehingga yang gagal dari jalur tulis itu atau SBMPTN waktu itu 56.650. Nah, tahun ini SNBT 2023 kuota UB itu hanya 5.104. Berapa pendaftarnya? Kalau kita merujuk ke tahun lalu ya kisaran 60.000 atau 50.000. Kalau dikurangi dengan kuota, maka yang gagal bisa kisaran 50 ribuan juga. Artinya, teman-teman, betapa ketatnya persaingan. Untuk itu butuh strategi untuk memilih prodi. Salah satunya adalah dengan memperhatikan keketatan yang akan saya kupas pada video kali ini. Saya bagi beberapa klaster menunjukkan betapa persaingan antar klaster itu berbeda-beda. Klaster satu itu yang paling ketat, yang paling tinggi persaingan. Ya, yang pertama ada prodi Ilkom, Ilmu Komunikasi. Kuotanya adalah 89, peminatnya 2538, 2.538. Sehingga angka peluangnya atau keketatannya 3,51% saja, hanya 3% atau 3,5%. Jadi ini sangat-sangat tinggi persaingan, sangat-sangat sulit untuk ditembus, itu adalah Ilkom. Yang kedua ada psikologi, kuotanya sebenarnya banyak 92, tapi peminatnya 2.502, sehingga keketatannya hampir sama 3,68%. Yang ketiga ada KWU, perusahaan kuotanya hanya 30, peminat 746, keketatan 4,024% saja. Nomor 4 ada manajemen, kuota 111, ini sangat banyak. Tapi peminatnya juga luar biasa, 2.430, sehingga keketatannya di 4,57. Nomor 5 ada pariwisata, 50 kuotanya, peminatnya 809, keketatan 6,18. Klaster 1 ini dihuni oleh prodi-prodi yang keketatannya antara 3 sampai 6% saja peluangnya. Dan ini menunjukkan betapa eh, tingginya persaingan. Otomatis berdampak pada semakin kecil peluang untuk bisa lolos. Teman-teman harus mempertimbangkan betul kalau memang memilih prodi-prodi yang ada di klaster satu. Hanya 3, 4, dan 6% saja peluangnya. Di kelas kedua ada ekonomi, keuangan, dan perbankan, kuotanya 71, peminat 1.137, kegiatan 6,24. Kemudian ilmu pemerintahan, kuota 54, peminat 859, kegiatan 6,29. Kemudian ada HI, kuota 77, peminat 122, keketatan 6,30. Kemudian ada ilmu hukum, kuotanya sangat banyak, 182, tapi peminatnya juga sangat banyak, 2.814. Sehingga keketatannya masih sangat kompetitif ya di 6,47%. Peluangnya hanya 6% saja. Nomor 10 ada administrasi bisnis, kuota sangat banyak, 140, tapi peminat juga sangat banyak, 1.838. Sehingga angka keketatan 7,62. Di klaster ketiga ada ilmu perpustakaan, kuota 33, peminat 433, keketatannya di angka 7,62, 7%. Kemudian ada perpajakan, kuota 83, peminat 1.055, keketaatan 7,87%. Akuntansi, kuota sangat banyak ya, 129, tapi peminatnya juga luar biasa, 1.502. Keketatannya 8,59. Nomor 4 pada sastra Jepang, kuota 48, peminat 547, keketatan 8,78.
Nomor 15 ada sastra Inggris, kuota 75, peminat 802, keketatan di angka 9,35. Ini mulai agak longgar di angka 789, tapi masih di bawah 10%, menandakan betapa persaingan juga sangat tinggi. Perlu hati-hati, perlu skor yang tinggi untuk bisa tembus di prodi-prodi ini, karena memang jumlah peminatnya luar biasa banyak dibandingkan jumlah kuota yang tersedia. Di kelas keempat ada ekonomi bangunan, kuotanya 51, peminat 522, keketatan 9,77. Kemudian ada antropologi, kuota 30, peminat 307, keketatan 9,77. Lalu belas ada administrasi publik, kuota 123 sangat banyak, peminat 1243, eh, 1.200 lebih ya. Jadi keketatannya di angka 9,9%. Nomor 19 ada ilmu politik, kuotanya 56, peminatnya 556, kekuatannya di 10%. Nah, ini sudah mulai muncul prodi dengan peluang 10%. Dan nomor 20 ada sosiologi, kuotanya 56, peminat 548, kekuatannya 10,22. Nah, ini di kelas keempat sudah lebih longgar di angka 9-10%. Angka 10% ini lumayan, tapi masih sangat ketat untuk ukuran jalur tulis, karena memang peminatnya cukup banyak. Klaster kelima adalah Mesti Pendidikan, kuota 33, peminat 318, keketatan 10,38. Kemudian ada Sastra Cina, kuota 33, peminat 279, keketatan 11,83. Nomor 23 ada Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kuota 38, peminat 315, keketatan 12,06. Nomor 24 ada Ekonomi Islam, kuota 47, peminat 377, keketatan 12,47. Nomor 25 ada Pendidikan Bahasa Inggris, kuota 57, peminat 438, keketatan 13,01. Di klaster ke-6, ini klaster terakhir, teman-teman, sudah di atas 14% ya. Ada pendidikan bahasa Jepang, kuota 27, peminat 183, keketatan 14,75. Kemudian ada bahasa dan sastra Perancis, kuota hanya 30. Peminatnya juga kecil, hanya 185, sehingga keketatannya 16,22%. Dan terakhir ada seni rupa murni, 23 kuotanya, peminatnya 75, keketatan hanya 30,67%, sepertiga. Ini cukup menjanjikan untuk bisa dipilih karena ini sangat kecil persaingannya. Baik teman-teman, ini daftar keketatan prodi yang bisa jadikan rujukan teman-teman untuk memilih prodi untuk meningkatkan peluang bisa lolos dan diterima di jalur SNBT. Mungkin ini yang bisa saya kupas. Sampai ketemu di video berikutnya, tentunya untuk persiapan sukses SNBT tahun 2023. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.